Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Feki Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang sudah saya bahas. Saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi dan semoga ini bisa mengedukasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan beritanya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten seperti ini, kalian bisa tuh intip-intip sedikit link Shopee saya. Kalian bisa melakukan check out di sana. Kalian bisa juga melakukan COD dan ada banyak gratis ongkir teman-teman ya. Dan kalian juga bisa menghubungi admin saya. Semua link dan WhatsApp-nya ada di sematan komentar video ini. Kita akan bahas videonya satu persatu. Let's go. 2029 Anies Presiden, Partai Modern siap untuk Anies. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghadapi Pilpres 2029, Anies kita siapkan Partai Modern. Artinya apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa syarat untuk menjadi calon presiden harus didukung partai politik peserta pemilu. Itu di pasal 6A ayat 2. Berikutnya di Undang-Undang Pemilu pasal 222 ya. Seorang calon presiden dan calon wakil presiden harus didukung oleh partai peserta pemilu dan atau gabungan partai peserta pemilu dengan perolehan kursi 20% di parlemen atau setidak-tidaknya mempunyai suara 25%. Itu artinya apa? Artinya dengan melihat konstitusi negara kita bahwa seorang calon presiden di kemudian hari dia wajib hukumnya untuk mempunyai partai politik. Artinya wajib hukumnya dia tuh. Kalau dia tidak mempunyai partai, jangan harap bisa menjadi presiden. Yualah, yo, nggak anak-anaknya, nggak mantan ex-tim hukum nasional, amin, yo, sama-sama loh. Bangun Pak, bangun. Presiden terpilih 24 itu ya Pak, belum dilantik, ini kalian sudah deklarasi. Ini yang kemarin ya, Presiden Prabowo sebelum dilantik mereka sudah deklarasi Anies Presiden 2009. Aduh memang udah sakit semua ya teman-teman. Silakan Pak Ganjar. Oh ini dulu ya. Anies Kalian masih ingat ini? Tuh. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Aduh, aku malu kalau lihat ini. Aku aja kalau jadi Pak Ganjar aku malu, udah sombong teman-teman. Aduh, karena rekam jejaknya akan selalu ada ya. Itulah ya, saya selalu katakan, jangan kita menjadi orang yang tinggi hati atau sombong. Ya, kita akan menuai apa? Dipermalukan, direndahkan atau kalah ya. Seperti Pak Prabowo, di sini dia direndahkan, tapi beliau diam dan rendah hati. Akhirnya siapa yang ditinggikan hari ini? Ya, siapa yang menjadi pemimpin negara ini? Aduh. Anies Baswedan membela Najwa Shihab yang sedang dibully netizen. Tapi saya tak yakin ini bermanfaat. Saya justru khawatir dukungan dari orang semacam Anies justru memperburuk keadaan. Yang menyerang Najwa jelas adalah para pendukung Jokowi dan mungkin juga pendukung Prabowo. Mereka marah karena mereka menganggap Najwa untuk kesekian kalinya menyudutkan atau bahkan melecehkan Jokowi. Tapi mereka juga memandang Anies sebagai musuh. Dan selama ini memang ada spekulasi. Ya, dua orang ini kan dua orang kuat ya, asuhannya Amin Rais. Nanti kalau sudah berganti zaman ya, Anies Baswedan akan menerima gelar Sengkuni ya. Satunya Sengkuniwati. Tentang hubungan Anies dan Najwa. Bahkan ada yang menuduh mereka berdua punya hubungan mesra. Harap catat ya, ini tuduhan yang tak pakai bukti. Saya sendiri sama sekali nggak percaya. Yang saya dengar Anies memang dekat dengan suami Najwa. Tapi kedekatan mereka tak bergerak jauh melampaui itu. Bagaimanapun itu sering diucapkan sebagai rumor warung kopi. Dan ketika sekarang Anies terlihat turun tangan membela Najwa, sementara Najwa sendiri diam saja, ini justru dijadikan bukti bahwa Anies adalah pahlawan yang akan menyelamatkan.
Ya, karena saking Anies mau membela Najwa, netizen sudah berspekulasi sendiri, mengatakan bahwa Anies Baswedan ternyata mempunyai hubungan asmara dengan Najwa Shihab. Netizen ini emang ada-ada aja teman-teman ya. Ya, tapi who knows? Netizen sekarang itu detektif teman-teman ya. Kan Najwa Awalnya dari hubungan curiga-curiga khusus ya. mereka. Omong kosong sih sebenarnya. Tapi yang penting buat saya khawatir Anies sama sekali tidak menetralisir keadaan. Anies membela Najwa melalui cuitannya di Twitter X pada 29 Oktober. Anies berkomentar, terutama tentang aksi pembakaran buku-buku Najwa oleh mereka yang marah pada sang jurnalis aktivis. Sebelum lebih jauh, saya jelaskan dulu konteks peristiwanya ya. Kemarahan terhadap Najwa ini terjadi gara-gara pekan lalu, Najwa mengeluarkan celetukan yang terkesan nyinyir saat Jokowi pulang ke Solo setelah 10 tahun memimpin Indonesia. Najwa dan kawan-kawannya menyiarkan langsung kepulangan Jokowi dan istri yang diantarkan secara khusus dengan pesawat Boeing milik TNI AU dan diantar oleh Panglima TNI hingga Kapolri. TNI AU juga mengirim 8 pesawat tempur untuk mengawal penerbangan Jokowi dan Iriana tersebut. Saat Jokowi dan Iriana menaiki pesawat, tiba-tiba saja Najwa bilang, Pak Jokowi itu nebeng pesawat TNI AU. Najwa kemudian memang mengoreksinya setelah diingatkan oleh sesama host di dekatnya. Tapi penyebutan kata nebeng ini punya implikasi serius. Dengan segera orang teringat pada kasus putra Jokowi Kaisang Pangarep. Kaisang kan sampai merasa harus datang ke KPK untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa dia menerima gratifikasi naik jet pribadi ke Amerika. Di KPK, Kaisang menjelaskan bahwa itu bukan gratifikasi karena dia bersama istrinya Erina Gudono nebeng temannya pemilik jet pribadi yang sedang berkunjung ke Amerika. Banyak pihak, terutama pembenci Jokowi, yang kemudian menggunakan kata nebeng itu untuk menyindir keluarga Jokowi. Jadi kalau sekarang Najwa menyebut kata nebeng terhadap kepulangan Jokowi, itu jelas dianggap sebagai bagian dari orkestrasi pelecehan sang mantan presiden yang memang terus berlangsung sampai saat ini. Ejekan nebeng itu memang sama sekali nggak pantas. Kepulangan Jokowi dengan menggunakan pesawat TNI dengan dikawal pesawat tempur itu adalah sebuah perjalanan yang dirancang secara serius oleh pemerintahan Prabowo. Ini adalah sebuah perjalanan resmi untuk menghormati Jokowi yang selama 10 tahun terakhir sudah secara sungguh-sungguh membangun kemajuan Indonesia. Jokowi sendiri semula dengan rendah hati berencana pulang ke Solo dengan menggunakan pesawat komersial biasa. Tapi Presiden Prabowo yang memutuskan bahwa pendahulunya itu harus pulang dengan sebuah cara yang terhormat. Luar biasa ya. Kalau sekarang Najwa dengan mudah menyebut bahwa Jokowi itu nebeng TNI, bisa dipahami juga kalau ada begitu banyak orang marah. Yes. Najwa dibully di media sosial oleh para netizen. Dia disebut sebagai Ratu Nebeng. Dan ada pula aksi membakar buku-buku karya Najwa seperti catatan Najwa, mantra layar kaca, dan berguru news anchor pada Najwa Shihab. Sampai ke psikiater. Najwa sih diam saja. Tapi di saat inilah Anies turun tangan. Pahlawan dia mengutip kembali cuitannya yang pernah dibuat pada 2021 lalu. Menengok kembali tweet 3 tahun yang lalu tentang buku, tentang pikiran, tentang perdebatan, terasa kembali relevan, tulisnya. Oke teman-teman ya, jadi di saat Najwa diam saja ya, seolah-olah pura-pura tuli, datanglah pahlawan kesiangan membela Najwa Shihab. Sontak saja netizen langsung menimbulkan spekulasi mengatakan bahwa jangan-jangan ada hubungan asmara antara Anies Baswedan dan Najwa Shihab. Karena sudah sedekat itu katanya ya. Suaminya saja nggak membela, tapi Anies maju membela Najwa Shihab. Ya, itulah yang saya sering katakan dalam video ini. Jika kalian menabur angin, kalian akan menuai badai ya. Hati-hati dengan perkataan mulut kalian, karena ya satu perkataan yang miss itu bisa menghancurkan karir yang sudah kalian bangun bertahun-tahun. Ya, jadi silakan saja makan hasil buah yang Anda tanam sendiri ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Kita bisa mengambil pelajaran dari hal ini. Jangan sampai perkataan kita itu karena kita benci kepada seseorang akhirnya
kita menunjukkan bahwa sikap dan karakter kita itu seburuk itu ya. Kita bisa melihat Najwa itu tiba-tiba ya kehilangan popularitas, yang dulunya banyak yang menggemarinya tapi sekarang dia banyak yang membenci dan bahkan banyak yang menjuluki Ratu Nebeng. Bagaimana pendapat kalian semua? Saya pamit dulu teman-teman ya. Silahkan kalian berikan tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. Yang mau pesan kaos seperti ini silahkan, link saya sertakan di sematan komentar video. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.